Permisi Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya duduk? Iya Mbak, silakan. Perkenalkan ya Bu, nama saya Alinda Arya Supriyana. Saya mahasiswa ilmu gizi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta yang sedang ber-PKL di RSUP Klaten ini. Nah, di sini saya ingin melakukan konsultasi gizi kepada Ibu selaku keluarga dari pasien terkait dengan permasalahan gizi yang dialami oleh pasien. Nah, konsultasi gizi ini nanti sekitar 10-15 menit. Apakah itu tidak keberatan? Nanti kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas langsung disampaikan saja ya Bu. Iya. Saya mulai ya Bu. Dari rekam medis yang saya punya, adik usianya 6 tahun 3 bulan, berat badannya 20 kg, tinggi badannya 100 cm, untuk lingkar lengan atasnya 17 cm. Nah, status gizi menurut persen lingkar lengan atasnya adik itu termasuk baik, yaitu 98%. Untuk rentang normalnya itu sekitar 85% sampai 110%. Kemudian untuk asupan makannya adik 3 hari kemarin sama sekali nggak mau makan dari rumah sakit ya Bu? Iya. Disuapin muntahin disembur. Oh iya. Enggak mau. Tapi mau makan yang dari luar rumah sakit? Iya mau sate. Iya. Terus berarti makan yang dari rumah sakit itu yang bisa masuk hanya yang lewat selang ya Bu? Ya susu. Oh iya. Iya. Dari catatan asupan makannya, ini tanggal 5 kemarin, energi dan proteinnya termasuk kurang. Untuk lemak dan karbohidratnya baik, karena kemarin kan adik cuma makan buah pir sama buah apel. Kemudian pada tanggal 6 kemarin ada peningkatan asupan makannya, karena adik mau mengkonsumsi sate ya. Nah itu energinya menjadi baik, proteinnya masih kurang, lemaknya lebih, karbohidratnya baik. Kemudian pada tanggal 7 kemarin ada peningkatan lagi, yaitu energi, lemak dan karbohidratnya baik, sedangkan proteinnya masih kurang Bu. Nah nanti setelah ini diharapkan ibu bisa membujuk lagi adiknya supaya mau makannya dari rumah sakit. Insya Allah. Ya. Karena makanan yang dari rumah sakit itu sudah disesuaikan sama kebutuhan gizi seharinya adik, sehingga kalau asupannya adik tercukupi nanti bisa membantu mempercepat pemulihan dari penyakitnya adik. Nih, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu Bu? Lanjut aja nih. Kemudian adik ini kan mengalami infeksi ya Bu, karena diagnosisnya kan encephalitis virus. Nah, infeksi tersebut bisa mengakibatkan peningkatan kebutuhan energi dan proteinnya adik. Nah, peningkatan energi dan protein tersebut bisa dipenuhi dengan meningkatkan asupan makanan yang tinggi energi dan tinggi protein, atau yang biasa disebut dengan diet TKTP. Nah, ini ada leaflet diet TKTP, nanti bisa ibu bawa dan dipelajari sendiri. Nah, ini saya jelaskan sedikit saja ya. Nah, diet TKTP itu adalah diet dengan kandungan energi atau kalori dan protein di atas kebutuhan normal. Biasanya diet ini digunakan untuk pasien yang kekurangan energi dan protein, atau yang habis operasi, atau yang luka bakar, atau yang pasien kanker. Nah, bahan-bahan makanan yang dianjurkan untuk yang tinggi energi dan tinggi protein tadi bisa dilihat di sini ya Bu. Ini ada sumber karbohidratnya, ada nasi, ada roti, ada jagung, kentang, mie, dan hasil olahan tepung lainnya. Kemudian untuk sumber protein hewani bisa daging sapi, ayam, ikan, telur, susu, dan hasil olahan lainnya seperti keju dan yogurt. Kemudian untuk sumber protein hewani yaitu tahu, tempe, dan semua jenis kacang-kacangan lainnya. Untuk sayuran bisa semua jenis sayuran, yaitu seperti bayam, wortel, buncis, kangkung, sawi, dan lain-lain. Kemudian untuk buahnya semua jenis buah bisa, seperti pisang, semangka, melon, pepaya, dan lain-lain. Kemarin kan adik sempat ada keluhan mau muntah ya Bu. Nah, itu dianjurkan untuk tidak mengonsumsi bahan makanan yang merangsang saluran pencernaan. Maksudnya bahan makanan yang
apa ya namanya, bisa mempengaruhi apa lambungnya begitu loh Bu. Nah contohnya itu seperti makanan yang bergas. Makanan yang bergas itu maksudnya makanan yang kalau dimakan itu bisa menimbulkan kembung. Nggih. Contohnya makanan bergas itu seperti kol, terus brokoli, terus daun singkong gitu. Itu sebaiknya dihindari ya. Kemudian bahan makanan yang berbumbu tajam. Bumbu tajam itu maksudnya seperti yang pedas atau cabai, terus bumbu-bumbu seperti MSG, seperti itu saus, gitu. Seperti itu perlu dihindari. Mie instan nggak boleh. Nggak boleh karena itu termasuk bumbu yang MSG. Terus untuk ini juga harus dihindari makanan yang dimasak dengan banyak minyak atau santan kental. Kemudian untuk minumannya yang tidak dianjurkan itu seperti kopi, teh, dan minuman yang bersoda seperti itu nih Bu. Yang ditanyakan. Enggak. Oke. Kemudian untuk pengaturan kondisi yang disesuaikan dengan kondisi pasien, tadi kan adiknya kan infeksi ya. Nah ini dianjurkan untuk mengonsumsi zat gizi yang bisa membantu melawan infeksi atau membantu mempercepat penyembuhan infeksi tersebut. Contohnya yaitu vitamin A, B, C, E, zinc, dan Fe. Nah, contoh-contoh bahan makanannya seperti kentang, oatmeal, terus daging-dagingan, telur, ikan, seperti itu. Kemudian sayur-sayuran, bayam, wortel, brokoli. Terus untuk buahnya, buah yang kandungan vitamin C-nya tinggi itu jeruk, papaya, jambu biji, gitu. Apakah ada yang ditanyakan? Cukup ya. Saya lanjut. Kemudian ini ada contoh pembagian makan sehari yang bisa Ibu contoh nanti pada saat adik sudah diperbolehkan pulang. Nah, pembagian makan sehari ini sudah disesuaikan sama kebutuhan gizinya adik. Ini sudah saya cantumkan kebutuhan gizinya adik. Nah, ini bisa dicontoh sesuai seperti ini. Untuk perkiraannya seperti bubur nasi 20 gram atau sekitar 1 gelas. Terus nanti telur rebusnya setengah butir, terus sayurnya setengah gelas, seperti itu Bu. Nah, untuk di sini saya mencantumkan susu 7 kali. Nah, itu dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan gizinya adik, karena kan adik masih kesulitan makan, masih tidak mau makan. Nah, itu susu. Susu itu sangat membantu untuk menunjang kebutuhan gizinya adik. Seperti itu. Jadi kalau di rumah sakit ini kan pakai selang itu. Nah, di rumah ini saya anjurkan pakai gelas atau pakai lewat mulut. Diminum biasa. Jadi ini takarannya susunya itu sekitar 1 gelas belimbing. Sekitar 1 gelas belimbing itu seperti ini ya Bu. Nih, sekitar 200 ml. Gelas belimbing. Ada di rumah. Ada ya. Nah, kira-kira segitu. Harus habis itu. Iya, diusahakan habis. Nah, itu sekitar 7 gelas per hari. Nah, itu sudah disesuaikan sama yang susu yang dari rumah sakit. Yang susu yang diselang itu kebutuhannya sudah saya sesuaikan sama susu yang SGM ini. Nah, ini SGM-nya bisa pakai yang 5+. SGM 5+, karena adik kan sudah berumur 6 tahun. Kemudian ini kalau bubur nasinya ini kira-kira sekitar sama kayak yang di rumah sakit yang biasa dikasih itu. Terus nanti buahnya juga menyesuaikan saja, sayurnya juga seperti itu ya Bu. Ini bisa dipelajari. Nanti kalau ada yang ditanyakan. Untuk bubur nasinya ini bisa diganti nasi biasa gitu Mbak? Bisa. Yang tapi lembek gitu ya? Nasinya lembek gitu. Bisa. Itu seberapa Mbak? Itu kira-kira 50 gram itu setengah centong rice cooker itu Bu. Setengah aja? Setengah aja. Itu setara dengan 200 gram bubur nasi. Terus untuk susunya 7 kali, 7 berarti 7 gelas. Bisa 6 atau 7 kali. Terus ini untuk yang jam 22 ini jam 10 malam ya? Ini bisa diganti
ganti nggak? Soalnya adiknya udah bobok. Oh iya, bisa Ibu. Kan ini bisa diganti waktu bangun tidur bisa, atau diganti di waktu lain menyesuaikan sama kondisinya aja. Tapi tetap diusahakan 7 gelas per hari gitu ya. Nih. Ada pertanyaan lagi Ibu? Sudah Mbak. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, apakah Ibu bisa menjelaskan kembali apa yang sudah saya jelaskan tadi? Jadi intinya setelah ini adiknya dibujuk biar mau makan makanan yang dari rumah sakit sini. Oke, betul. Gak boleh makan di luar terus ya. Oke. Terus untuk makanan yang tinggi kalori dan tinggi protein bisa dipelajari dari sini gitu ya. Apa aja yang sumber karbohidrat yang boleh, yang tidak, buat adik yang bisa dilihat di sini gitu aja. Betul. Terus untuk membantu melawan infeksi bisa menggunakan vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, zinc dan Fe. Betul. Terus untuk pembagian makanan sehari-hari udah di sini, udah diterapkan di sini semua kan Mbak, tinggal nonton gitu aja. Ini bisa buat contoh untuk makan nanti di rumah. Terus Bisa diganti gitu ya sayur-sayurannya gitu. iya bisa Ibu. Jadi bahan makanan yang dianjurkan di sini tadi bisa diaplikasikan pada saat memberikan makanan adik. Jadi sesuaikan di sini saja. Jadi seumpama ini kan telur rebus. Nah ini bisa diganti dengan ikan atau apa namanya daging sapi seperti itu. Jadi disesuaikan saja sama disesuaikan sama yang bahan makanan yang dianjurkan di sini. Nanti bisa diterapkan di yang pembagian makan sehari ini. Cuma diusahakan yang udah di data di sini gitu ya, sayuran apa, ikan gitu ya. Betul. Ya udah. Sambung Ibu. Insya Allah mengerti. Baik, kalau Ibu sudah tidak ada pertanyaan dan Ibu sudah jelas, kita akhirin ya konsultasi gizinya. Semoga apa yang saya sudah sampaikan tadi dapat dipahami dan dapat diterapkan. Insya Allah. Semoga adik juga cepat sembuh. Maaf ya Bu kalau banyak kekeliruan kata selama konsultasi gizi tadi. Sami-sami. Terima kasih juga atas waktunya Bu. Iya Mbak. Saya pamit dulu ya. Sekian Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.